Setelah berhasil menyelesaikan ujian di kerajaan Cina dan mendapatkan perhatian Wichudai, Saweri Gading harus menghadapi tantangan baru yang jauh lebih berbahaya. Intrik politik dan pengkhianatan mulai muncul di dalam istana. Bangsawan yang tidak menyukai kehadirannya di kerajaan Cina merencanakan kudeta. Dengan kekuatan yang terbatas di negeri asing ini, Saweri Gading harus mengandalkan kecerdasannya, keberanian, dan sekutu-sekutu barunya untuk menyelamatkan diri dan rakyatnya. Kabar tentang rencana kudeta semakin jelas terdengar di istana. Bangsawan Lasirak, yang memiliki pengaruh kuat di dalam kerajaan, menyusun rencana untuk menggulingkan Raja Cina. Ia merasa terganggu dengan kehadiran Saweri Gading, yang dianggap membawa ancaman terhadap kekuasaannya. Dalam diam, Lasirak mengumpulkan dukungan dari para bangsawan yang tidak puas dengan pemerintahan Raja Cina. Sementara itu, Saweri Gading merasakan ada sesuatu yang salah di sekitar istana. Para prajurit yang biasanya ramah mulai menjauh, dan suasana tegang terasa di setiap sudut kerajaan. Ia sadar bahwa ini bukan lagi masalah pribadi antara dirinya dan Wichudai, tetapi menyangkut stabilitas kerajaan Cina. Jika kudeta ini berhasil, bukan hanya tahta yang akan runtuh, tetapi mungkin juga hubungan diplomatik antara Lu dan Cina. Di tengah kekacauan yang semakin dekat, Saweri Gading menemukan sekutu yang tak terduga. Seorang penasihat senior kerajaan bernama Lapa Tanreng, yang setia kepada Raja Cina, diam-diam mendekati Saweri Gading. Lapa Tanreng mengungkapkan rencana kudeta yang akan segera dilancarkan oleh Lasirak dan memberikan informasi penting tentang pergerakan para pengkhianat. Lapa Tanreng percaya bahwa Saweri Gading adalah satu-satunya orang yang bisa membantu mencegah kudeta ini. Dengan keberanian dan ketangguhan yang telah ditunjukkannya selama ujian di kerajaan, Saweri Gading mendapatkan kepercayaan penuh dari Lapa Tanreng. Bersama-sama, mereka menyusun strategi untuk menggagalkan rencana Lasirak sebelum kudeta benar-benar terjadi. Untuk menghentikan kudeta tanpa menimbulkan konflik besar, Saweri Gading dan Lapa Tanreng harus bermain dengan cerdas. Mereka memutuskan untuk menyusup ke dalam jaringan Lasirak dan menggali informasi lebih dalam tentang rencana kudeta. Dengan bantuan beberapa prajurit setia, mereka berhasil menangkap salah satu pembantu Lasirak yang memberikan petunjuk penting tentang waktu dan lokasi serangan. Malam itu, Saweri Gading dan pasukannya bersiap di tempat yang direncanakan untuk serangan. Namun, di balik kekuatan fisik, Saweri Gading harus mengandalkan siasat politik dan diplomasi untuk mengurangi korban dan meminimalkan kerusakan pada kerajaan. Sebelum bertindak, ia memutuskan untuk menghadap Raja Cina dan mengungkapkan seluruh rencana kudeta, memperingatkan sang raja agar siap menghadapi pengkhianatan. Malam kudeta tiba. Lasirak dan para pendukungnya, termasuk pasukan yang telah ia susupi ke dalam istana, mulai bergerak untuk menyerang. Mereka berniat merebut tahta saat malam paling tenang, ketika penjagaan istana tidak dalam kondisi waspada. Namun, Saweri Gading dan sekutunya sudah siap. Dengan taktik yang matang, mereka menghadang serangan tersebut di tengah malam. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam istana. Saweri Gading memimpin para prajurit setia melawan pasukan Lasirak. Suara senjata beradu memecah keheningan malam, dan darah tertumpah di lantai marmer istana yang megah. Saweri Gading menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan mengatur pasukan dan menjaga moral mereka di tengah pertarungan. Di tengah kekacauan, Lasirak akhirnya muncul, siap untuk menghadapi Saweri Gading secara langsung. Dalam duel epik antara dua pemimpin yang kuat, Saweri Gading berhasil mengalahkan Lasirak dan menghentikan kudeta tepat sebelum mereka berhasil menggulingkan Raja Cina. Setelah kudeta gagal, Raja Cina mengucapkan terima kasih kepada Saweri Gading atas keberaniannya yang telah menyelamatkan kerajaan. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang.
Meskipun Lasirak telah ditangkap, ada kekuatan lain yang masih bergerak di bawah bayang-bayang. Saweri Gading tahu bahwa ini hanya awal dari tantangan yang lebih besar. Wicudaik, yang menyaksikan keberanian Saweri Gading dari kejauhan, mulai melihat pria ini bukan hanya sebagai orang yang ditakdirkan untuknya, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu melindungi dan menyatukan. Di tengah kekacauan politik yang baru saja terlewati, hubungan antara Wicudaik dan Saweri Gading semakin mendalam. Mereka menyadari bahwa takdir tidak hanya mempertemukan mereka sebagai pasangan, tetapi juga sebagai pemimpin yang akan menghadapi masa depan bersama. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Wicudaik. Meskipun mereka semakin dekat, Wicudaik tahu bahwa hubungan mereka masih harus menghadapi ujian terakhir yang lebih besar dari sekadar ancaman politik. Takdir mereka mungkin telah ditentukan oleh para dewa, tetapi cinta sejati hanya bisa dibuktikan dengan pengorbanan yang lebih dalam. Setelah kudeta berhasil digagalkan, Saweri Gading dan Wicudaik berada di ambang sebuah hubungan yang lebih dalam. Namun, tantangan politik dan intrik istana masih terus mengintai mereka. Saweri Gading menyadari bahwa meskipun ia telah menyelamatkan kerajaan Cina, ancaman yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, dan hanya waktu yang akan menunjukkan apakah mereka benar-benar dapat memenuhi takdir besar mereka.